Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anakku? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini kita tiba saja. Kenapa numpang? Memasukkan bajunya biar rapi ya. Itu contoh yang baik. Tapi sebaiknya Nova merapikan baju itu dari rumah karena sekarang. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu hal-hal yang baik yang akan kita taati bersama. Siapa yang menentukan? Kita semua. Ya, apa saja? Misalkan, nanti contohnya akan Bapak berikan contohnya tentang keyakinan. Nah, kesepakatan kelas itu harus diyakini oleh setiap anggota kelas.
Jangan dibuat tapi jangan lupa untuk semua dalam rangka membuat pasti saling membantu. Nah, kenapa? Bagaimana saling membantu? Nah, contoh begini. Ada yang piket meskipun jadwalnya ada piket di sini nih ya. Nih. Ada jadwal piket di sini meskipun ada jadwal piket tiap Senin, Rifki, Imam, Ruby dan Ira, yang lainnya harus peduli membantu. Ya. Nah, itu merupakan keyakinan kita bahwa membantu itu perbuatan. Siap. Membuat keyakinan enggak? Nah, Bapak akan membagikan ya kertas untuk kalian tulis apa yang kalian sepakati ya. Nanti kita bacakan satu orang ya. Paham? Nah, ini tulis oleh kalian. Silakan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala yang saya hormati, Bapak serta Ibu guru yang saya hormati dan memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara seminar tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Durrahman MPD. Dan pada kesempatan ini Bapak Durrahman akan membahas tentang yang pertama nilai-nilai kebajikan, yang kedua tentang hukuman dan konsekuensi, yang ketiga 5 posisi kontrol guru, dan yang keempat tentang restitusi.
Untuk bersingkat waktu kepada Bapak Durrahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Sumedang akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif. Di antaranya yang pertama adalah nilai kebajikan. Yang kedua adalah hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol dulu, dan keempat adalah restitusi. Nah, baik, kita lanjutkan dari slide pertama, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di mana di sini ada nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak. Ini sesuai dengan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, sebagai tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian budaya positif. Di sini budaya positif terdapat motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini motivasi itu menurut Diane Gorsen di dalam bukunya, motivasi perilaku manusia itu terdapat 3. Di antaranya untuk tujuannya untuk apa? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini menurut Diane Gorsen tentang motivasi perilaku manusia. Kenapa muncul? Ini ada 3 faktor yang menyebabkan manusia memiliki motivasi. Selanjutnya, di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini dicontohkan sebagai identitas gagal. Kenapa demikian? Karena tadi dibahas dalam 5 posisi kontrol tersebut ada posisi penghukum. Nah, jika seorang guru diposisikan sebagai seorang penghukum, maka akan diprediksi akan menghasilkan atau mewujudkan siswa yang identitasnya gagal. Di mana di sini siswa adanya perasaan tersakiti, kemudian tidak nyaman dan menjadi korban, kemudian pasif dan agresif, dan tidak berjalan, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, di sini sangat berdampak negatif sekali terhadap siswa. Kemudian ada identitas sukses. Nah, di sini ada 2 kemungkinan yang sebetulnya langkah yang terbaik itu memang restitusi. Tapi di sini juga identitas sukses itu ada 2 pilihan. Yang pertama ada konsekuensi dan restitusi. Di konsekuensi ini guru melakukan sebuah pemecahan masalah dengan siswa dengan jalan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi misalkan begini, ketika tidak mengerjakan PR, apakah yang harus dilakukan siswa? Misalkan siswa harus mengerjakan PR itu sendiri, terus siswa itu belum bisa masuk ke kelas, jika belum mengerjakan PR-nya. Itu konsekuensi berdasarkan aturan yang telah disepakati dan dibuat. Kemudian misalkan kesiangan, siswa kesiangan, apa konsekuensi dari kesiangan tersebut? Nah, itu harus ada aturan-aturannya yang didasarkan kepada perilaku yang akan dimunculkan. Nah, di sini konsekuensi itu efeknya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, efeknya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Di dalam kelas kan diabaikan ketika teman-temannya sudah di dalam kelas, terus
yang tidak mengerjakan PR di luar mengerjakan PR itu, atau di dalam kelas juga mengerjakan PR, diabaikan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi itu ya ibarat sekulit bawang ya, tipis sekali perbedaannya dengan hukuman. Namun hukuman itu secara refleks ya, dan tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Akan tetapi ketika konsekuensi itu aturannya, hubungannya kuat sekali dengan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian restitusi. Nah, restitusi di sini merupakan sebuah pemecahan masalah yang dilakukan melalui 3 tahap ya, yang akan guru lakukan, di mana guru di sini akan berdampak pada posisi siswa, di mana perasaan siswa akan adanya pilihan penyelesaian suatu masalah. Kedua, akan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nanti saya akan bahas tentang restitusi itu bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Nah, nanti korban itu mendapatkan ganti dalam artinya begini: ketika seseorang dirugikan secara tidak langsung, siswa yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan tersebut akan menggantikannya sesuai dengan apa yang mereka ganggu atau mereka timbulkan permasalahannya. Kemudian masalah menjadi terpecahkan. Nanti di segitiga restitusi ada masalah yang akan dipecahkan bersama dengan siswa. Hukuman dan konsekuensi. Di sini ada contoh daripada hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman mencatat 1000 kali dalam buku kalimat. Ya, saya akan tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman. Jadi menulis saya tidak akan terlambat lagi itu 100 kali. Itu hukuman. Akibat yang dilanggarnya adalah kesiangan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Ya. Tapi ketika di pelajaran olahraga, di sini misalkan ada siswa kesiangan terlambat hadir di sekolah dalam pelajaran olahraga. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu adalah hukuman konsekuensi. Konsekuensi itu berdasarkan keadaan yang terjadi, apa yang harus dilakukan anak sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa hubungannya masker dengan push up? Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Nah, itu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada penghargaan menurut Kohn ya. Di dalam bukunya yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu efektif. Kemudian jika menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Misalnya kita anak kelas 1 diberikan bintang ya, tentang apa yang mereka lakukan di sesuatu yang hebat, dikasih bintang 1. Pada saat gurunya tidak ada dan tidak memberikan bintang, apakah anak itu akan seperti itu seutuhnya atau tidak? Itu pasti kadang-kadang jawabannya. Pasti kadang-kadang. Itu suatu penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena penghargaan tersebut adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, nah itu kan. Kalau kita ke kelas 1, AA, Kasep, kalau AA melakukan misalnya kalian melakukan nilainya 100 dapat bintang 1, itu ada syarat ya, tidak efektif sebetulnya. Kemudian jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatnya, maka saya akan kecewa ya, betul. Kita saja dulu ketika sekolah orang lain dapat penghargaan, ketika juara 1 saja, peringkat saja, kita menjadi minder, kecewa. Kenapa orang lain mampu ya? Bahkan
kekecewaan itu muncul, bisa menjadi motivasi di dalam diri kita, bisa juga menghancurkan semangat hidup kita. Nah, untuk itu mungkin penghargaan itu harus kita pikirkan bagaimana cara melakukan sebuah penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badannya, diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, mungkin ibu-ibu guru di sini dan bapak guru juga ketika diberikan penghargaan ketika diet misalkan, kenapa tidak berhasil? Nah, nanti ketika tidak penghargaan kembali lagi. Bukan jadi penghargaan itu bukan kebiasaan, jadi kebiasaan. Bukan jadi budaya, tapi itu hanya ingin penghargaan. Ya, semata-mata prestasi apapun yang dilakukan itu didasarkan pada penghargaan yang diharapkan. Ketika penghargaan itu hilang, maka kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang positif atau dibuat sebagai budaya yang positif. Penghargaan merusak hubungan jelas, ya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, betul, ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, betul, ya. Kemudian penghargaan penghargaan menghukum, betul. Bagaimana menghukum? Mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking, mereka mendapatkan ranking dan akan merasa paling dihukum yang tidak mendapatkan ranking. Nah, itu ibu bapak, mari kita pikirkan bagaimana di sekolah kita supaya ranking itu kalau bisa tidak terlalu dimunculkan. Boleh ada rankingan, namun jangan membuat down atau perasaan kecewa terhadap siswa yang tidak mendapatkan ranking. Itu bagaimana caranya? Mari kita pikirkan bersama. Kemudian di sini ada motivasi dalam diri. Nah, di sini jika kita bisa saja dalam suatu mendapatkan penghargaan tersebut, tadi ada dua pilihan, bisa jadi motivasi, bisa jadi kekecewaan. Ya, ini bagus kalau jadi motivasi diri. Anak bisa lebih bertahan untuk melakukan sesuatu, tapi dalam batas waktu tertentu, selama penghargaan itu ada. Kemudian restitusi menciptakan disiplin positif. Bagaimana itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi. Jadi kondisi siswa ketika melakukan kesalahan itu di kelas, teman yang lainnya itu harus 100% dengan tulus hati membebaskan hatinya, membebaskan pikirannya, seolah-olah tidak ada terjadi kesalahan yang dibuat oleh temannya gitu kan, yang membuatnya. Jangan sampai ada yang misalkan ada yang mohon maaf pada saat belajar misalkan mematahkan penggaris siswa yang lain misalkan. Jangan sampai anak tersebut divonis bahwa anak tersebut menjadi perusak. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita cara menyelesaikannya? Nanti melalui segitiga restitusi yang saya akan bahas. Di sini ada restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah. Ya, untuk masalah, mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, pada restitusi ini jadi siswa dan guru dituntut untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan yang ada. Jadi jangan sampai guru sebagai penghukum atau hakim yang memutuskan segalanya. Ya, nanti dalam segitiga restitusi siswa akan didorong untuk mencari pemecahan masalahnya sendiri dan diarahkan oleh guru ataupun kepala sekolah. Ya. Kemudian melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah,
Guru akan menanggapi dan mengajak murid berefleksi, mengingat kembali tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi ini juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi di restitusi ini, kegiatan restitusi ini, siswa tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, ini menang semua. Pada prinsipnya anak harus mampu diterima dan harus mampu mendapatkan suatu penghargaan atas apa yang telah mereka selesaikan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul di sini ya, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan konsekuensi tadi. Kalau konsekuensi tadi sebagai penebus kesalahannya apa? Terus hukuman, ketika mendapatkan hukuman itu secara tidak langsung hukumannya berbeda dengan atau tidak ada keterkaitan antara kesalahan dan hukuman. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, antara teman dengan siswa lagi yang berbuat kesalahan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, betul. Karena nanti guru ketika menyelesaikan masalah, guru mengarahkan mau kemana nih anak menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik, ya, tanpa anak itu merasa tersakiti, merasa bersalah, ya, anak itu harus betul-betul tawaran sebagai bukan paksaan. Jadi anak harus mengalami dalam dirinya dibangkitkan motivasi intrinsik untuk melakukan sebuah penyelesaian masalah. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Betul. Jadi setiap tindakan manusia ataupun siswa pada khususnya ketika berbuat kesalahan itu atas dorongan apa yang mereka akan penuhnya apa yang mereka harapkan. Misalkan saya mencontek karena apa? Tadi malam saya tidak menghafal, kan? Oh, saya mematahkan penggaris, saya marah karena saya tidak punya penggaris. Misalkan ada tindakan yang mendasarinya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling terbaik, betul. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, betul. Jadi di sini pembentukan karakter berhubungan dengan pola pikir siswa, bagaimana siswa untuk berpikir menyelesaikan masalahnya. Kemudian restitusi menguatkan, jelas. Restitusi fokus pada solusi. Nah, di sini ada fokus pada solusi. Jadi ketika siswa nanti berbuat salah, nah, siswa tersebut juga harus mencari solusi terbaik. Pilihan dia apa yang harus dia lakukan, harus muncul dari dirinya, bukan dari seorang guru yang mungkin selama ini kita selalu, ayo kamu minta maaf, itu perkataan itu kan, ayo kamu minta maaf, itu keluar dari kita, dari guru. Nah, bahkan dalam segitiga restitusi ini perkataan itu harus muncul ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu memang. Jadi pada restitusi ini anak harus kembali ke kelas, harus dapat diterima oleh anak-anak yang lain. Karena kesalahan itu dibuat atas dasar apa yang menjadi tuntutan dari dirinya siswa tersebut. Nah, di sini ada keyakinan kelas, saya akan bahas sedikit. Keyakinan kelas ini, Ibu Bapak, tolong Ibu Bapak nanti buat di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berdasarkan atas kesepakatan kelas, bukan hanya sebagai konsekuensi. Awas, ini bukan konsekuensi ya, tapi ini keyakinan kelas yang harus diyakini aturannya itu dan dilaksanakan oleh seluruh siswa. Ya. Di sini bagaimana caranya? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nanti saya akan share di grup. Kemudian Ibu Bapak nanti melibatkan siswa dalam pembuatannya. Buatlah kesepakatan kelas. Ya. Kemudian di sini contoh keyakinan kelasnya, ya, kelas 1 misalkan. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu kesepakatan kelas.
yang diyakini oleh siswa jadi keyakinan kelas 1. Setiap orang perlu senang, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, jadi anak punya catatan di memorinya dan di tulisan di dinding biasanya ditulis. Jadi anak punya catatan pribadi dalam pembentukan karakter. Di sini setiap siswa atau setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Oh, ingat saya yakin di kelas ini harus saling menghargai. Nah, ini hanya sekedar contoh dari keyakinan kelas. Nanti ibu bapak bisa kembangkan. Nah, di sini didasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Perbuatan yang salah. Nah, di sini pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu sangat sekali ya. Jelas manusia itu bertahan hidup. Bagaimana caranya jika manusia ini bertahan hidup? Jika tidak punya makanan, penjahat sekalipun, mohon maaf, penjahat sekalipun dia tidak mau sebenarnya jadi penjahat. Kenapa dia lakukan? Ada tuntutan. Ya. Apakah ibu bapak pernah tanya kepada, mohon maaf, narapidana ataupun seorang yang jahat melakukan hal itu untuk apa misalnya? Nah, ini untuk bertahan hidup misalnya jawabannya. Tanya apakah dia mau jadi penjahat? Pasti tidak mau. Ya. Kemudian di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, betul. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebebasan untuk melakukan segala aktivitas. Di sini ada kebutuhan kesenangan. Nah, kita kan kebutuhan rekreasi ya, hiburan dan sebagainya. Di sini ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu memiliki keterampilan di berbagai bidang pengetahuan maupun keterampilan ya. Di sini penguasaan. Nanti materi yang secara rincinya saya akan share di grup juga ya. Nah, di sini restitusi dan posisi kontrol. Nah, erat kaitannya dengan posisi kontrol restitusi itu. Karena di restitusi ini seorang guru harus bisa menempatkan diri sebagai yang pertama, yang utama adalah manajer. Tadi dibahas dalam materi yang sebelumnya ada posisi manajer. Nah, manajer ini melakukan sebuah restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Sebelum ke sana kita lihat teori kontrol menurut Dr. William Glasser dan dosen ya. Di sini teori kontrol ada 5 sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Di sini sebagai manajer di posisi terakhir ini adalah gabungan dari teman, pemantau. Kalau yang 2 ini saya sarankan tidak dimasukkan ke posisi manajer dan tidak termasuk posisi manajer. Teman, pemantau dan manajer. Ini menjadi gabungan dari digabungkan di dalam manajer. Kemudian di sini ada contoh ya, penghukum tadi menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah, penceramah ya. Kamu bisa jadi kecewa nanti. Kemudian teman membuatkan alasan untuk murid-muridnya gitu. Ya. Pemantau menghitung dan mengukur sesuai dengan aturan. Manajer mah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada, kita bahas sedikit. Untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan marah misalnya. Kalau kamu tidak akan melakukan, saya akan suruh kamu lari di lapangan. Kamu sudah mengecewakan bapak, jadi merasa bersalah. Aduh, katanya saya jadi merasa bersalah nih. Bapak jadi dihukum oleh kepala sekolah. Lakukan demi bapak, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Kemudian dan sebagai manajer di sini banyak pertanyaan yang sebagai pemantik supaya anak itu mampu mengeluarkan ya motivasi di dalam dirinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa dan tentang dirimu. Terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mungkin itu.
Nah di sini pernyataan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa biasanya? Ya, kamu tidak pernah benar belajar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini banyak ya. Nanti saya buatkan di grup dan ibu bapak diisi ya. Kemudian restitusi. Diana Dawson dalam bukunya ya, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi atau restitution triangle ya. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu nah di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menurut teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Apa yang dilakukan siswa itu ya berdasarkan alasan yang menurut mereka benar. 3, menanyakan keyakinan. Apa yang mereka yakini dari sebuah kesalahan tersebut. Nah ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah itu? Validasi tindakan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Apa itu? Menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa itu? Ayo, kita kembali. Nah, kita kembali di sini. Ada tidak? Jadi sebagai apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Nah itu ya. Mungkin Bapak Ibu akan mempelajari lebih dalam nanti di materi yang saya akan bagikan. Kita lakukan di sini. Menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini langkah pertama dari segitiga restitusi. Contoh, salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang dapat meyakinkan anak. Jadi kondisi anak tersebut dia gagal, jadi merasa dihargai dan mereka akan berpikir bahwa betul apa yang dikatakan kita sebagai guru. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan kecewa nih, anak misalkan ada yang mematahkan penggaris di kelas, terus kecewa. Kita di pertemuan pertama dan dipanggil siswa tersebut dipanggil, kita dengan mengatakan kamu berhak merasa begitu. Memang dalam keadaan marah misalkan. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya atau tidak? Coba. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar tadi yang manusia itu miliki ya. Jadi kebutuhan dasar apa saja? Bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan penguasaan. Nah, atas validasi tindakan ini, maka kita harus mencari alasan siswa untuk kenapa dan berbuat begitu. Contoh di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ada tas yang dirusak, terus terjadi perkelahian. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin ini ya, contoh dari validasi tindakannya itu bertanya tentang apa
dan mengapa di sini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal di dalam diri kita ya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kita harus saling menghargai. Misalkan anak ditanya, kenapa kamu memukul teman kamu? Apa keyakinan kelas yang harus kita yakini? Kita harus saling menghargai, ya, jangan saling menyakiti, harus bekerja sama. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu nilai-nilai umum tadi, nilai-nilai kebajikan bisa dijadikan salah satunya. Nanti di kelas itu nilai-nilai kebajikan itu bisa dipaham sebagai literasi yang untuk dijadikan bahan sebagai pembentukan karakter di kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus membangkitkan anak supaya anak menjawab apa yang telah mereka yakini untuk segala sesuatu hal yang telah diperbuat mereka. Kamu mau jadi orang seperti apa? Tanyakan keyakinan. Ya. Nanti jadi siswa tersebut akan berpikir keras mau jadi apa dan mau bagaimana untuk langkah selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah sesi selanjutnya dibuka oleh moderator. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara saya serahkan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman yang telah menyampaikan materi yang ada pada budaya positif. Silakan pada Bapak-bapak dan Ibu guru, mungkin ada pertanyaan tentang materi yang tadi telah Bapak Abdul Rahman sampaikan. Kami persilakan. Silakan pada Ibu Tati mau bertanya. Waalaikumsalam. Bertanya kaitannya dengan yang dibawakan tadi oleh Bapak Abdul Rahman. Apa inti dari segitiga restitusi itu dan bagaimana penerapannya untuk anak didik, bahwa anak didik tersebut mempunyai kelebihan dalam karakteristiknya, contohnya aktif, nakal, terus sebaliknya itu, dan bagaimana solusinya untuk menghadapi karakteristik anak tersebut. Jadi mohon intinya bagaimana menghadapi anak tersebut, kaitannya dengan segitiga restitusi tersebut. Terus apa perbedaan pujian, penghargaan, dan hadiah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya ada lagi. Pak Cepi. Baik, terima kasih. Singkat saja Pak, tentang segitiga restitusi itu sangat menarik.
namun tentang menstabilkan identitas tolong untuk dibahas lebih detail gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya akan jawab ya. Ada 2 pertanyaan dari Ibu yang terhormat Ibu Tati ya, Ibu Guru PKI di sini. Untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana cara menghadapi intinya itu anak yang nakal, anak yang aktif dan sebagainya. Nah, di sini ada 3. Pada intinya begini Bu, segitiga restitusi ini adalah harus di tujuan akhirnya ini tidak ada tersakiti, korban tidak tersakiti, yang melakukan kesalahan tidak tersakiti juga, dan sebagai guru tidak menyakiti, yang pada akhirnya semuanya jadi menang-menang tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan kata lain tadi ada tahapan-tahapan untuk di sini nih. Ya, ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu di sini ya, ada contohnya ada dukungan secara tidak langsungnya. Nah, salah itu tidak apa-apa. Namun sebaiknya itu bahasa-bahasa yang kita harus lakukan. Jangan menjadi penghukum. Kemudian tidak ada yang manusia yang sempurna. Pada ucapan-ucapan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi siswa. Nah, cara menghadapi anak yang nakal dalam segitiga restitusi ini, yang pertama dengan langkah melakukan analisis dulu dia keadaan lingkungan keluarganya dulu, terus keadaan lingkungan kelasnya, keadaan teman-temannya, bagaimana itu posisi anak itu di mana, terus pengaruh dari mana. Setelah dianalisis, kita melakukan wawancara dengan anak dengan tahapan-tahapan yang tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Jadi di sana kita melakukan melakukan wawancara dengan bahasa-bahasa yang dapat membangkitkan motivasi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan oleh kita. Biasanya kita harus punya egois untuk menyelesaikan masalah anak, bukan seperti itu. Tapi anak itu harus berpikir bahwa perbuatan dia itu jangan sampai diulangi kembali. Jangan menjudgment gitu. Ya, kita sebagai guru jangan menjudgment anak nakal, padahal faktor-faktor tuntutan yang di dalam dirinya itu mendorong. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Kita kembali di sini ada 5 kebutuhan dasar yang menuntut untuk berbuat salah gitu. Ya, ada 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini ini kebutuhan-kebutuhan yang menuntut kita ataupun manusia berbuat salah. Ya, karena kesenangan. Misalkan saya suka melihat orang lain misalkan jatuh, dia kakinya misalkan dihalang-halangi, atau saya senang membuat orang takut, kesenangan. Terus kebebasan, dia teriak-teriak di kelas, itu kebebasan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini kita sebagai guru harus mampu memenuhinya. Begitu Bu. Untuk sementara mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti saya share materi-materi yang lebih dalamnya. Kemudian pertanyaan Pak Cepi, bagaimana menstabilkan identitas? Di sini kan siswa itu merasa gagal. Ketika dipanggil oleh guru biasanya merasa ketakutan, sieur, takut, saya berbuat salah, saya betul-betul salah, memponis dirinya salah. Nah, tugas kita harus stabilkan dulu dirinya. Jangan sampai anak tersebut ketika sudah nggak salah merasa kecewa atau merasa terhakimi. Nah, dengan bahasa apa di sini? Salah satunya misalkan salah itu tidak apa-apa. Itu dengan bahasa-bahasa motivasi lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Di sini Pak Cepi ya. Kita bertanya-nya atau memberikan dukungan secara moral
hati nurani lah, secara hati nurani bahwa memandang manusia itu tidak luput dari kesalahan, bahwa siswa itu betul-betul melakukan kesalahan itu didasarkan atas 5 kebutuhan dasar tadi, bukan hanya semata-mata tanpa alasan. Ketika kita berbuat tidak baik atau berbuat merugikan orang lain itu tidak tanpa alasan, tapi berdasarkan atas 5 kebutuhan dasarnya tadi. Itu sebagai tuntutan dalam melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahan tersebut akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan akan jadi budaya. Nah, tugas kita, mari kita simpulkan hari ini, janganlah ya perilaku yang tidak baik itu dijadikan kebiasaan yang akhirnya jadi budaya. Budaya itu tidak bisa dihapuskan atau sulit dihapus ketika sudah budaya. Misalkan kebiasaan kesiangan, ya, perilaku kesiangan dijadikan kebiasaan, ya, kebiasaan nanti jadi budaya, jadi merasa sudah terbiasa, tidak ada perasaan untuk memperbaikinya. Kemudian perilaku mencontek itu jangan dijadikan kebiasaan yang terus menerus, nantinya jadi budaya. Setelah jadi budaya sulit untuk dibenahi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Berhubung waktu juga yang memisahkan kita simpulkan bahwa perilaku manusia itu perilaku negatif, positif dilakukan atas dasar 5 kebutuhan dasar, yaitu kebahagiaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan ya penguasaan. Itu positif maupun negatif. Kemudian sebuah kesalahan anak itu jangan sampai anak merasa tersakiti, intinya itu oleh temannya, oleh gurunya, bahkan oleh dirinya sendiri. Jadi merasa kecewa oleh teman, oleh guru, oleh dirinya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang baik, guru-guru yang dapat menuntun anak-anaknya mencapai tujuan kebahagiaan dan keselamatan dirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Di sini kami bukan bertujuan untuk menggurui Bapak dan Ibu guru, tapi ingin berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari, khususnya di kelas dan di sekolah kita, dan dijadikan nanti budaya positif dalam memecahkan segala permasalahan yang timbul, terutama dari siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melel.